Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dang Haris ya. Kita bersama akan membahas materi IPS kelas 8 bab 3 sebab perdagangan antar daerah atau antar pulau ya. Kita lihat di sini ada konektivitas antar pulau ya, ada tol laut, ada distribusi, ada perdagangan. Inilah sekilas materi yang akan kita bahas pada kesempatan yang sangat berharga ini. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita sama-sama akan menganalisa apa tujuan kegiatan pembelajaran, lalu faktor-faktor pendukungnya apa kegiatan perdagangan antar pulau atau antar daerah tersebut, dan apa manfaatnya bagi masyarakat luas. Kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bismillah, kita hiasi hari ini dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga hidup kita penuh keberkahan, amin ya Allah. Kita sama-sama belajar. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wal akhrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wasahil lana abwab fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu bagi kami dan berilah kami kepahaman. Keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka, muliakanlah kami dari cahaya kepahaman. Bukalah pengertian ilmu kepada kami dan bukalah untuk kami pintu-pintu anugerah-Mu, wahai Zat yang Maha Penyayang. As'aluka ijabah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfir lana. Anak-anakku yang berbahagia, kita sama-sama bahas perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Coba kita amati ketiga gambar berikut. Gambar ini kita lihat sedang melakukan kegiatan perdagangan. Baik itu yang pertama di pasar tradisional, yang kedua di warung, dan yang ketiga di toko. Mungkin terbetik dalam pemikiran kita, mengapa terjadi perdagangan atau jual beli seperti gambar di atas? Apa sih keuntungan buat mereka? Dan tentu adakah kerugian yang mungkin terjadi dari kegiatan perdagangan tersebut? Dari ketiga pertanyaan ini, mari kita sedikit demi sedikit kita bahas mengenai kegiatan perdagangan berikut ini. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa. Ya, ada dua, barang dan jasa, berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur pemaksaan. Jadi perdagangan itu ada dua. Yang pertama, perdagangan di dalam negeri, baik antar daerah atau antar pulau. Dan yang selanjutnya, perdagangan antar negara atau kita bisa sebut ekspor, impor, baik bilateral antar dua negara, regional antar beberapa negara di suatu wilayah, atau perdagangan internasional. Itulah perdagangan menurut jangkauannya. Perdagangan antar daerah atau antar pulau ini dilakukan oleh penduduk atau suatu lembaga ekonomi, lembaga usaha ya, di suatu daerah atau pulau tertentu dengan pulau lain dalam satu batas politik wilayah negara. Itulah
perdagangan antar pulau. Tujuannya ya, kenapa ya? Pertama tentu ingin memperoleh keuntungan, kelebihan, ya, laba dari selisih antara harga beli dan harga jual. Yang kedua, tujuan dari perdagangan tersebut adalah memperluas jangkauan pasar, mulai dari perdagangan dalam daerah, antar pulau, antar negara dalam wilayah bilateral, antar negara dalam wilayah regional, Asia Tenggara misalnya, lebih luas lagi Asia misalnya, ya, lebih luas lagi antar benua. Ya, itulah jangkauan perdagangan yang ya, dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tujuannya tentu yang pertama tadi dijelaskan ingin memperoleh laba, keuntungan. Yang kedua memperluas jaringan pasar, ya. Apalagi zaman sekarang sudah zamannya IT, kita bisa pesan barang lewat media komunikasi yang super canggih. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ada dua faktor pendorong perdagangan antar daerah. Yang pertama faktor produksi, yang kedua faktor perbedaan tingkat harga. Faktor produksi itu sendiri ada 4 indikator, ada 4 aspek. Yang pertama tanah, ya, kekayaan tanah dan alam yang dimiliki masyarakat. Yang kedua tenaga kerja itu sendiri, mulai dari tenaga kerja ahli, tenaga kerja teknisi, tenaga kerja manajerial. Nah, itu ada termasuk bagian dari faktor produksi. Yang ketiga adalah modal, ya, itu faktor produksi yang mempengaruhi perdagangan. Yang keempat manajerial, sistem manajemen, ya, sistem administrasi bisnis yang dimiliki oleh suatu perusahaan, mulai dari firma, CP, PD, PO sampai perseroan terbatas. Itulah bagian dari faktor yang mempengaruhi perdagangan. Yang kedua tingkat harga. Tentu tingkat harga ini besar pengaruhnya terhadap perdagangan antar pulau, sebab tiap wilayah provinsi, tiap wilayah pulau di Indonesia ini akan terjadi perbedaan penawaran. Kenapa terjadi perbedaan penawaran? Sebab ada perbedaan pola konsumsi atau kebutuhan masyarakat di daerah atau di pulau atau di provinsi tertentu. Adanya perbedaan penawaran tentu ada perbedaan pula permintaan berasal dari produsen atau pengusaha, ya, penyediaan stok barang yang dikirimkan ke beberapa tempat. Lalu ada juga harga ini dipengaruhi oleh penawaran faktor produksi, baik itu harga sewa, mulai dari bentang alam misalnya atau lahan. Ada perbedaan mutu tenaga kerja, ada perbedaan tingkat modal, ada perbedaan pengusaha yang ada di daerah atau di provinsi tertentu. Nah, ini mempengaruhi tingkat harga. Dan yang keempat, yang mempengaruhi dari perdagangan ini adalah hasil yang diperoleh berupa sewa. Tentu sewa tanah di tiap tempat selalu berbeda, upah pun demikian, ya. Ada tenaga kerja ahli, ada tenaga kerja teknisi, ada tenaga kerja buruh misalnya, ada tenaga kerja manajerial, itu tentu upahnya atau gajinya berbeda-beda. Dan ada perbedaan tingkat bunga atau laba. Ini tergantung dari animo atau volume penjualan produksi tertentu di suatu wilayah tertentu pula. Ya, itulah dua faktor yang mempengaruhi perdagangan antar pulau. Lalu tentu dalam kegiatan bisnis selalu menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat. Pertama, manfaat dari perdagangan tentu kebutuhan kita bisa terpenuhi. Tanpa ada perdagangan, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan, baik itu kebutuhan alat komunikasi,
kebutuhan makanan, sayuran, buah-buahan, minuman, perhiasan, ya, bahkan kebutuhan akan pendidikan, olahraga dan lain-lainnya. Ini tanpa ada perdagangan tentu tidak akan bisa terpenuhi semuanya. Dengan adanya perdagangan, jadi semua fasilitas yang kita butuhkan kita bisa beli. Yang kedua, manfaat dari perdagangan adalah tentu meningkatkan produktivitas kerja, baik produktivitas kerja dari mulai kerja operator buruh, ya, sampai tingkat manajerial. Di sini semua bersinergi dan bersama-sama membangun untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan volume, ya, jumlah barang yang dihasilkan. Tentu pada ujungnya meningkatkan laba, meningkatnya keuntungan, mendorong pula meningkatnya produktivitas kerja. Itulah manfaat perdagangan. Yang ketiga tentu tren lapangan kerja. Dengan adanya perdagangan maka akan membuka lebar lapangan pekerjaan yang ada di wilayah tertentu seperti di Jabodetabek, ya, daerah Tangerang, daerah Jakarta, daerah Bekasi, daerah Karawang, itu sudah banyak sekali PMA, ya, perusahaan modal asing yang merekrut ribuan tenaga kerja. Ini akibat dari manfaat perdagangan. Lalu di daerah Bandung pula ada daerah industri, ya, di Jawa apalagi banyak berdiri perusahaan-perusahaan, ya. Ini merupakan tren lapangan pekerjaan, ya, akibat manfaat dari perdagangan. Menurut Badan Pusat Statistik, struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan bulan Februari 2019 di Indonesia didominasi oleh 3 lapangan pekerjaan. 29,46 itu bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan. 18,92 bergerak di bidang perdagangan, itu lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga bergerak di bidang industri. Di bidang perdagangan di Indonesia mengalami peningkatan 0,39%. Ini manfaat perdagangan bagi masyarakat. Ada peningkatan tren, ya, sehingga dari perdagangan ini, ya, mendongkrak produktivitas. Banyak orang membangun pabrik, banyak orang bekerja di perusahaan tersebut, ya. Ini adalah manfaat dari perdagangan, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baru, ya, mulai dari rekrutmen, ya, penyeleksian sampai job time, ya, training, tenaga ahli, tenaga teknisi, tenaga manajerial. Nah, ini membuka lapangan pekerjaan, ya, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Anak-anakku sekalian, kesimpulannya adalah apa kegiatan perdagangan antar pulau itu? Yaitu yang pertama tujuannya memperoleh keuntungan dan jangkauan pasar. Pendukungnya perbedaan faktor produksi dan perbedaan tingkat harga. Sedangkan manfaatnya menyediakan segala fasilitas kebutuhan manusia, meningkatkan produktivitas pekerja itu sendiri dan menambah lapangan pekerjaan. Dalam hal ini pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan Permendag nomor 92 tahun 2020 untuk meningkatkan pasar dalam negeri atau perdagangan antar pulau. Pemerintah menerbitkan berbagai aturan yang wajib untuk kapal kargo, laporan daftar muatan, ya. Ini semua akan kita bersama-sama amati melalui mekanisme proses bisnis integrasi pelaporan manifest domestik antar pulau, ya, melalui sebuah tayangan video berikut ini. Indonesia adalah negara kepulauan agraris maritim yang dianugerahi dengan sumber daya alam yang beragam dan melimpah. Disokong pula oleh lokasi geografis yang strategis, di mana Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik dan di antara benua Asia dan Australia, sudah sewajarnya menjadikan Indonesia sebagai portal krusial dalam jalur perdagangan dunia. Berkaca dari sejarah hingga saat ini,
perdagangan antar pulau menjadi salah satu kunci dalam menciptakan ekosistem perekonomian lokal yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan bagi masyarakat di dalamnya. Guna memenuhi potensi perdagangan dalam negeri, khususnya perdagangan antar pulau, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengambil langkah terdepan dalam menciptakan regulasi perdagangan antar pulau melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020. Perdagangan antar pulau adalah kegiatan perdagangan dan atau pendistribusian barang dari satu pulau ke pulau lain dalam satu provinsi atau antar provinsi atau antar daerah dalam satu pulau yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara menyeberangkan barang dimaksud menggunakan angkutan laut atau sungai. Perdagangan antar pulau merupakan aktivitas yang krusial dalam menciptakan keseimbangan antara daerah yang surplus dan minus, meminimalisir kesenjangan harga dan kelangkaan komoditas antar daerah, menjaga distribusi barang yang dibatasi perdagangannya, mencegah masuk dan beredarnya barang selundupan di dalam negeri, mencegah penyelundupan barang ke luar negeri, dan mengembangkan pemasaran produk unggulan daerah. Semua barang yang mencakup barang produksi dalam negeri, asal impor, maupun tujuan ekspor dapat diperdagangkan antar pulau. Barang yang diperdagangkan antar pulau wajib dilengkapi dengan daftar muatan atau manifest domestik antar pulau oleh pemilik muatan atau cargo owner. Daftar muatan atau manifest domestik antar pulau adalah dokumen yang berisi data dan atau informasi terkait perdagangan antar pulau. Daftar muatan atau manifest domestik antar pulau disampaikan oleh pemilik muatan atau cargo owner secara online melalui Sistem Indonesia National Single Window atau SINSW yang terintegrasi dengan SIPT. Untuk mendapatkan daftar muatan atau manifest domestik antar pulau, pemilik muatan atau cargo owner terlebih dahulu mengajukan permohonan hak akses SINSW kepada Lembaga National Single Window atau LNSW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak akses SINSW akan diberikan dengan mempertimbangkan validitas nomor induk berusaha atau NIB dari pemilik muatan atau cargo owner. Di portal INSW, pemilik muatan atau cargo owner antar pulau wajib melengkapi formulir daftar muatan atau manifest domestik antar pulau yang paling sedikitnya memuat data dan informasi mengenai pemilik muatan atau cargo owner antar pulau, barang yang diperdagangkan antar pulau, pengangkutan barang yang diperdagangkan antar pulau, penerima muatan. Pemilik muatan atau cargo owner wajib mencantumkan data dan atau informasi dalam daftar muatan atau manifest domestik antar pulau tersebut secara lengkap dan benar. Daftar muatan atau manifest domestik antar pulau yang telah terkirim melalui SINSW akan memperoleh feedback berupa nomor laporan atas penyampaian daftar muatan atau manifest domestik antar pulau yang dapat digunakan sebagai referensi penerbitan shipping instruction oleh PJPT atau forwarder. Dengan turut melengkapi daftar muatan atau manifest domestik antar pulau, Anda secara langsung berkontribusi dalam meningkatkan kekuatan perekonomian dan menciptakan database logistik domestik di Indonesia. Ingat bahwa melengkapi daftar muatan atau manifest domestik antar pulau dengan jujur, benar dan lengkap sifatnya wajib dan diawasi oleh pemerintah. Pemilik muatan atau cargo owner perdagangan antar pulau yang melanggar kewajiban penyampaian dokumen daftar muatan atau manifest domestik antar pulau akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau rekomendasi pencabutan nomor induk berusaha atau NIB. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka 1. Permendak nomor 27 tahun 2016 tentang perdagangan antar pulau rotan. 2. Permendak nomor 29 tahun 2017 tentang perdagangan antar pulau dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Demikian video sosialisasi Peraturan Menteri Perdagangan nomor 92 tahun 2020 tentang perdagangan antar pulau. Untuk lebih jelas tentang tata cara penyampaian daftar muatan atau manifest domestik antar pulau, saksikan video pengisian daftar muatan atau manifest domestik antar pulau. Bersama, mari kita bangun sistem perdagangan antar pulau yang aman, transparan, terdata,
Nah, demikianlah gambaran proses bisnis integrasi pelaporan manifest domestik antar pulau, ya, di mana di sini pemerintah melalui integrasi sistem pelaporan perdagangan antar pulau dengan INSW sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem logistik nasional. Ini semua ditata oleh pemerintah untuk mendukung kegiatan perdagangan antar pulau. Demikianlah kegiatan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Selanjutnya kita bahas perdagangan internasional, ya. Perdagangan antar negara yang lebih dikenal dengan tren ekspor impor atau eksim. Nah, di sini Bapak tayangkan bagaimana proses terjadinya perdagangan internasional, bagaimana yang eksportir atau importir melakukan kegiatan perdagangan di antara dua negara, bagaimana orang lingkupnya, kita akan bahas bersama. Mekanisme dari kegiatan ekspor impor di sini bisa kalian cermati. Pertama adalah eksportir melakukan kegiatan kontrak dengan importir, ya. Mereka berkomunikasi bisnis, ya, untuk melakukan sebuah transaksi jual beli melalui sebuah kontrak, di mana dokumen kontrak tersebut oleh mereka diproses melalui perbankan yang sudah disepakati untuk melakukan pembayaran kelengkapan dokumen. Biasanya jangka waktu pembayaran antar negara ini selamatnya 1 minggu. Biasanya 1 minggu paling lambat, sebab pembayaran antar negara ini punya resiko yang besar. Yang kedua, ketika uang sudah ditransfer ke bank, maka bank memproses dan mentransfernya ke bank yang ada di luar negeri tempat importir tinggal. Setelah uang sudah dibayar, maka melalui kontrak yang sudah disepakati, maka eksportir punya kewajiban melakukan pengepakan. Setelah pengepakan, ya, setelah packing, mereka menghubungi otoritas khusus untuk melakukan muat di pelabuhan melalui kegiatan atau peraturan yang sudah dilakukan, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Setelah muat barang, eksportir mengirimkan baik lewat pengiriman barang di laut atau udara. Setelah datang di negara tujuan, maka eksportir ini menghubungi otoritas khusus di negara tertentu untuk melakukan bongkar muat barang dan disampaikan kepada importir. Itulah mekanisme sederhana dari kegiatan ekspor impor. Dalam hal ini, pemerintah membuat kebijakan untuk pengembangan ekspor. Misalnya, yang pertama, menambah macam barang. Barang-barang ekspor itu oleh pemerintah didorong supaya diperbanyak macam barang, baik itu dari bentuk barang pertambangan seperti migas, emas, dan lain-lain, hasil pertanian, perikanan, hutan, industri, bahkan sampai jasa tenaga kerja, ya. Banyak sekali tenaga kerja yang kita kirim ke negara lain. Ini antara adalah kebijakan pemerintah untuk mengembangkan ekspor di bidang jasa, baik tenaga kerja medis misalnya, tenaga kerja teknisi misalnya, tenaga kerja manajerial bila diperlukan. Itulah kebijakan pemerintah untuk mengembangkan ekspor pada aspek penambahan macam barang. Yang kedua, memberikan fasilitas melalui penugasan khusus ekspor, ya. Di antaranya adalah
penugasan ini untuk memfasilitasi eksportir di bidang pembiayaan. Ini mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan kegairahan berusaha di bidang ekspor. Lalu seluruh sektor juga difasilitasi dengan alokasi dana tertentu. Lalu seluruh komoditas, seluruh produk, seluruh barang atau jasa semua didukung oleh pemerintah. Ini melalui kebijakan-kebijakannya. Lalu pemerintah juga ikut menstabilkan atau mengendalikan harga produk. Kenapa demikian? Sebab suatu produk mampu diproduksi dengan mudah dan melimpah, yang akan mempengaruhi stabilitas harga. Ketika barang melimpah ruah, ya, melebihi dari kebutuhan konsumen, maka harga akan turun. Dalam situasi ini maka pemerintah mendorong melakukan kegiatan ekspor barang tersebut ke luar negeri, beberapa negara yang membutuhkan, supaya harga di dalam negeri tetap stabil. Selanjutnya, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu menumbuhkan iklim usaha, ya, seperti pendanaan, sarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, semua dipermudah, ya, supaya iklim usaha ini berjalan dengan baik. Ada kesempatan berusaha, ada investasi modal dari luar negeri di dalam negeri seperti pendirian PMA. Kalau kalian satu saat misalnya nanti bekerja di daerah Jabodetabek misalnya, kalian nanti lihat banyak sekali perusahaan asing yang berdiri di daerah tersebut. Atau di daerah Bandung, kalau kalian jalan di sana di daerah Gede Bage, itu banyak sekali perusahaan asing yang berdiri seperti perusahaan konveksi milik India, milik Cina, perusahaan sepatu milik Korea, milik Amerika. Itu semua berada di daerah industri di Bandung seperti daerah Gede Bage. Inilah tujuan pemerintah, yaitu menumbuhkan iklim usaha supaya kegiatan ekspor impor ini berjalan dengan baik. Lalu juga pemerintah mendukung promosi dan mengawasi valuta asing supaya tidak terjadi hambatan untuk kegiatan ekspor impor. Banyak sekali fasilitas melalui kedutaan besar membuka promosi-promosi barang dalam negeri untuk bisa dijual di banyak negara di luar negeri. Beberapa faktor pendorong kegiatan ekspor yang dilakukan pemerintah di Indonesia, yang pertama adalah perbedaan biaya produksi. Ini faktor pendorong. Ada perbedaan biaya produksi. Yang kedua, membuka kerjasama antara eksportir di suatu negara. Lalu ada perbedaan selera masyarakat. Seperti masyarakat Eropa itu sukanya dengan rempah-rempah misalnya, yang banyak sekali diproduksi Indonesia. Nah, ini didorong pemerintah untuk melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah, ekspor kayu, ekspor migas, ya. Kelebihan produksi. Nah, Indonesia sebagai bagian di negara OPEC itu tentu punya stok migas yang melimpah, sehingga Indonesia bisa ekspor melalui komunitas negara-negara pengekspor minyak, seperti itu. Lalu ada perbedaan iptek, ya. Dan tentu ujung-ujungnya adalah ingin memperoleh laba atau keuntungan. Itulah faktor pendorong ekspor barang-barang produk dalam negeri ke luar negeri, ya. Anak-anakku sekalian, tentu ada banyak manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, bagi negara memperoleh devisa tentunya, ya, melalui bea, melalui cukai, pajak barang, pajak transportasi, dan lain-lain. Lalu memperluas kesempatan pekerjaan. Kalau kalian nanti datang ke Jakarta, berapa banyak, berapa ribu, ya, tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Tempat yang selanjutnya, menstabilkan harga, ya, tentu supaya harga barang yang ada di dalam negeri yang berlimpah ruah itu tidak jatuh harganya. Makanya pemerintah dorong melalui ekspor supaya harga dalam negeri tetap stabil. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas konsumsi, ya. Ketika misalnya masyarakat kita membutuhkan banyak barang, ketika barang tersedia di beberapa tempat, di mall misalnya, di App Store misalnya, di minimarket misalnya, nah ini meningkatkan kualitas konsumsi kita. Masyarakat dipermudah
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempercepat alih teknologi seperti yang sekarang kita lakukan ya. Handphone, Android, ada Samsung misalnya ya. Itu kan dibuat oleh perusahaan-perusahaan asing yang sudah menguasai teknologi komunikasi yang begitu tinggi. Kita bisa percepat alih teknologi sehingga sampai siswa yang ada di pelosok manapun sudah bisa memanfaatkan teknologi komunikasi untuk kegiatan pembelajaran. Ini manfaat yang sudah tidak terasa yang kita gunakan sehari-hari ya. Kita manfaatkan fasilitas internet, kita manfaatkan handphone, kita manfaatkan laptop, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari manfaat perdagangan internasional, sehingga kalian bisa pesan makanan melalui GoFood, pesan pelayanan transportasi, ada Grab misalnya, ada ojol. Nah, itu fasilitas-fasilitas media ini kan manfaat dari perdagangan internasional. Sekalipun dari sisi lain ada hambatan perdagangan hal biasa, seperti ada perbedaan mata uang, makanya negara Eropa membentuk komunitas bisnis di benua tersebut melalui penunjuran mata uang baru yang disebut euro ya, udah kalian tahu sih. Lalu ada peningkatan hambatan itu kualitas sumber daya yang berbeda di beberapa negara. Lalu ada proses pembayaran yang sulit, risikonya besar yang tadi sudah Bapak jelaskan. Pembayaran antara bank antar negara itu bisa memakan waktu yang cukup lumayan dan beresiko. Lalu ada perbedaan kebijakan impor di suatu wilayah negara, ada terjadinya perang, kerusuhan sosial. Nah, ini merupakan hambatan, termasuk misalnya bencana. Lalu ada organisasi ekonomi regional. Kalau misalnya Indonesia sudah melakukan ekspor impor dengan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara misalnya. Ya tentu untuk wilayah Asia yang lebih luas, atau ke Afrika antar benua, atau ke Amerika yang lebih luas lagi ke negara antar benua di dunia ini menjadi terhambat sebab kita sudah melakukan kegiatan bilateral atau perdagangan regional. Kesimpulannya adalah perdagangan antar negara ini banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, baik keuntungan, pemenuhan barang, ada persahabatan sampai transfer teknologi. Ya, kita lihat di sini gambarnya. Ya. Ini tentu keuntungan. Ya, uang itu merupakan tujuan utama bisnis dimanapun. Ya, dilakukan oleh banyak orang. Lalu pemenuhan kebutuhan, ada kerjasama, ya, persahabatan antar negara. Menambah lapangan pekerjaan, lalu memperluas jenis usaha seperti distribusi, ya, dan ujung-ujungnya adalah duit, keuntungan, laba dari sebuah bisnis. Demikianlah kegiatan pembelajaran untuk hari ini. Alhamdulillah kita bersama berdoa, mudah-mudahan ilmu kita yang sedikit ini bermanfaat luas bagi masyarakat. Amin. Allahumma inna istaudi'uka ma'alam tanik fardudu ilayya aina hajata wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.